Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Nama budaya Om Swastiastu. Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, selamat datang di Bidara Channel yang akan membahas carut marutnya politik, carut marutnya bangsa saat ini bersama seorang Panglima Patriot Garda Nusantara, tidak asing lagi, yaitu Gus Yadi. Selamat malam, Gus. Selamat malam, Pak Pepen Bidara Channel. Malam ini kita membahas carut marutnya keadaan bangsa kita saat ini, terus bagaimana pandangan seorang tokoh politik, pandangan parlemen, dan pandangan partai untuk pemerintahan sekarang ini. Padahal pemerintahan sekarang ini sudah luar biasa bagus. Sekarang di pinggir sawah, di tepi sawah seperti ini, kita mewakili sebagai rakyat. Di garis bawah kita berbicara di Bidara Channel ini. Menurut seorang Gus Yadi, bagaimana? Silakan, Gus. Saudaraku sebangsa setanah air, wabil khusus ya Bapak Pepen dari Bidara Channel. Terima kasih banyak, Gus. Saya melihat saat ini bangsa kita ini semakin gaduh, carut marut ya bahasanya, atau gaduh nggak karuan-karuan. Sampai saya punya pikiran, ini bangsa apa kandang kuda, apa kandang ayam. Kalau dibilang bangsa, tapi setiap hari ada yang meringi, setiap pagi sampai malam ada yang berkokok. Ini sudah tidak jelas. Maka saya punya pikiran, ini apa yang harus dilakukan. Tadi pertanyaannya bagaimana pandangan partai politik, pandangan partai politik lah. Parlemen, para tokoh. Penegakan hukum. Penegakan hukum ya. Penegakan hukum harus didahulukan. Menjadi payung, menjadi panglima di bangsa ini. Kembali pada Pancasila yang murni dan konsekuen. Partai politik saat ini berbicara tentang 5 tahun besok. Bukan saat ini, kan kemarin sudah konsultasi, sudah dilakukan 5 tahun untuk memilih pemimpin bangsa ini. Baru berjalan, sudah bicara tentang 5 tahun ke depan. Baru belum 1 tahun ya? Belum setahun, ini kan sudah pandangan partai politik itu seperti itu. Makanya saya banyak tidak setujunya di partai politik itu, di DPR itu atau parlemen itu ya, masih adanya praksi. Itu tawar menawar untuk kekuatan kelompok atau partai politik. Oh, itu gunanya para praksi itu? Iya, harusnya sudah pasal 4 Pancasila itu sudah tidak ada praksi, sudah musyawarah mufakat. Banyaknya komisi. Komisi itu adalah bidang kerja di DPR untuk bekerja. Itu bekerja ya, bukan praksi. Karena kalau ada praksi, setiap keputusan untuk bangsa ketika pemerintah membawa ke parlemen, itu ada tawar menawar itu. Maka ada sebelum rapat paripurna, sidang paripurna, ada sidang praksi lagi. Apaan itu? Berarti praksi tidak bagus nih. Udah bagus, saya memilih wakilnya, bukan wakil itu memilih lagi nanti perwakilannya. Tidak benar itu. Makanya ke DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. 5 tahun kita butuhkan partai politik itu. Setelah terpilih, maka tidak bicara partai politik, bicara tentang rakyat. Karena DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bicara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya. Itu makanya partai politik di parlemen itu, seharusnya parlemen itu sudah bicara tentang bangsa dan negaranya. Untuk apa? Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Ada kekuatan, ada menjaga adab, menjaga hormat kita kepada pemimpin dan terhadap bangsanya. Seharusnya seperti itu. Karena partai politik sekarang ini kurang beradab, saya lihat.
kurangnya kesepakatan. Oh, ini kan demokrasi ya. Ini demokrasi, berhak perbedaan adalah suatu niscaya katanya. Niscaya mana? Kita boleh berdemokrasi, Boleh berdemokrasi kan demokrasi Kratos artinya. beradab. Ya harus beradab beneran. Pancasila dulu sudah menjadi segala sumber hukum itu. Maka setelah Pancasila sebagai segala hukum, ada hukum yang harus ditegakkan. Presisi dalam menegakkan hukum, presisi dalam kebijakan-kebijakan. Misalnya kepolisian pakai presisi itu udah benar. Ya. Itu presisi udah benar. Menempatkan sesuatu yang tepat, melaksanakan kerjaan yang tepat itu presisi. Jadi bangsa ini pandangan partai politik atau politik di parlemen itu kurang mewakili. Saya merasa kurang mewakili rakyat yang saya kemarin memilih. Gitu. Nggak usah lah memilih yang sudah dipilih saat ini, berpikir untuk besok mendekati 5 tahun lagi, ayo jagomu. Apalagi sekarang banyak yang berkokok. Tokoh-tokoh berkokok. Iya. Melampaui kewenangannya. Ya. Memeriksa tentang data pribadi seseorang, apalagi bekas pemimpin. Ya, sekarang ini terjadi, bekas pemimpin diperiksa. Rakyat yang nggak ngerti, nggak jelas itu menanyakan identitas pemimpinnya, legalitas pemimpinnya. Yang saat ini yang berhak itu pengadilan atas permintaan oleh satu instansi harusnya, bukan semua rakyat minta. Sekarang kayak saya diminta, mana ijazah Anda? Setelah itu ijazah-ijazahan itu. Kita lihat siapa yang minta dulu. Kalau kita kasih ke dia berarti tidak bagus. Soalnya bukan posisinya dia yang bertanya. Pengadilan aja kalau ada yang tidak melalui proses tidak boleh memintakan data itu, tidak boleh. Tidak salah juga dong kita menahan dulu sebelum ada yang berhak meminta. Ya kita tahan aja hak pribadi kita. Masa pribadi kita ditanyain? Sama dengan berapa kali sampai tidur sama istri semalam, boleh nggak itu? Tidak boleh itu ngawur. Nah, makanya carut marut mahasiswa melihat pemimpinnya, tokohnya bicaranya tidak beradab, tidak punya adat, hanya seperti itu. Seorang pemimpin dibilangin binatang, kebun binatang keluar semua ya. Mana adabnya? Ini kan kita tuh adalah masyarakat timur, masyarakat yang punya adab, yang punya tata krama bahasanya. Itu tidak ada lagi, maka harus ada penegakan hukum. Orang undang-undangnya kan boleh mengkritik pemerintah, mengkritik boleh, kalau memaki tidak boleh. Adabnya tidak ada, etikanya tidak ada. Ribut kita bicara etika, apa sih etika itu? Itu bukan bagian dari demokrasi itu memaki. Memaki tidak boleh. Bicara kebun binatang terhadap pemimpin kita, hormati pemimpin kita, hormati bangsa. Tetapi Gus, kalau kita lihat masyarakat kita lah melihat seperti yang terjadi sekarang ini, memaksakan kehendak ingin tahu pribadi seseorang atau kebun binatang yang dibaca waktu demonstrasi, masyarakat kita akan tidak bodoh. Malah masyarakat kita ini ketawa melihat seperti itu. Kita menyerukan ke masyarakat yang lain nanti belum tahu seperti itu. Ya, makanya kalau besok memilih pemimpin, ya, kita lihat track recordnya saat ini. Kalau tidak beradab, jangan pilih tahun kemarin besok. Bila perlu, kalau partai tidak bisa mewakili rakyat, tidak bisa menjaga harkat martabat bangsa, tidak usah dipilih. Biar bikin partai lagi dia. Ini kan orang bikin partai kan untuk berebut kekuasaan. Kalau sudah kalah dalam konsultasi pemilu, ya sudah, legowo. Jangan jadi tukang sate, tukang kipas sate. Sate dah matang masih ngipas saja kayak ini. Sate kan seperti itu. Nanti kalau tidak pertanggungjawaban, nah kami kan diminta oleh masyarakat yang menanyakan, hak kamu itu apa nanti? Penegakan hukum tidak jelas, carut marutnya saat ini. Pemerkosaan banyak, pembunuhan banyak. Pandangan orang-orang yang ngambil uang negara sudah ditangkepin, besoknya ada demonstrasi. Mengalihkan isu tidak bagus juga. Kira-kira harapan kita untuk tokoh kita yang ada di seluruh Indonesia ini bagaimana? Apa beliau itu harus bergerak untuk bangsa ini atau untuk pribadi atau bagaimana?
harapan kita? Harapan kita tokoh-tokoh itu mulai menyadari bahwa dia itu adalah manusia. Syarat dari manusia apa? Mempunyai rasa malu. Itu loh, manusia itu tidak punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, bukan manusia. Salah hukum bilang kebun binatang loh. Syarat manusia itu punya rasa malu. Itu aja. Maka saya pernah melihat pelantikan seorang pejabat. Tidak usah disumpah pakai kitab suci, tidak usah. Syarat sebagai pejabat adalah manusia. Nah itu kan manusia. Kalau manusia punya rasa malu, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, itu kan manusia syaratnya. Itu. Iya, syaratnya manusia. Kalau sudah hancur-hancuran bangsa ini, sudah di mana-mana kita lihat masyarakat yang bengis, masyarakat yang kejam, aturan muncul setiap daerah berbeda aturannya. Ya. KTP-nya nasional, tapi memperlakukan KTP sudah tidak nasional, per wilayah, malah dipersempit, per dusun kayaknya ini. Ini kan untuk apa KTP nasional kalau gini? Iya, harus diganti lagi KTP nasional. Nah ini KTP itu gede biayanya, sudah bisa sebab KTP, tapi kita tidak bisa memperlakukan KTP sama dengan saya dikasih mobil mewah standar Eropa. Begitu masuk saya bingung nyetir, yang hidupin nggak bisa. Ya ini terjadinya, KTP dikasih tapi tidak bisa dijalankan. Ini kan lucu. Padahal di situ data semuanya sudah ada, sidik jari, sidik kornea mata, semuanya sudah ada. Ada, maka data kita sudah ada. Tinggal menjalankan. Kenapa lagi dipersempit lagi? Itu kebijakan-kebijakan yang membahayakan bangsa ini harus betul. Presiden kita kan presiden sudah kuat, sudah ada treatment pemimpin itu. Kebijakan-kebijakannya harus sesuai dengan arahan imamnya atau pemimpinnya. Pemimpinnya harus diikuti. Harus diikuti. Sekarang treatment sudah dilanggar kok. Jadi ada yang tidak mau ikut. Bagi yang tidak mau mengikuti berarti kudu treatment. Iya, boleh. Harus treatment. Kenapa? Biar paham, biar mengerti ya. Karena sekolah gubernur tidak ada, sekolah bupati tidak ada, sekolah presiden tidak ada, sekolah menteri tidak ada. Ada kesepakatan pemimpin membuat satu kebijakan melalui treatment. Jadi intinya hukum harus betul-betul kembali ke Pancasila, dan untuk politik ini harus, demokrasi pun harus beradab. Ya, harus beradab intinya. Karena kita memandang Pancasila itu adalah sumber segala sumber hukum. Segala hukum. Ya. Berpolitiknya ala Pancasila, berperilaku rakyatnya seperti Pancasila, ada toleransinya lah, musyawarahnya lah, ada mufakatnya lah. Ya ini kan tidak, Pancasila dasar negara, lambang negara, tapi tidak pernah dijalankan oleh pemimpin kita yang masih menganut sistem partai politik. Berarti mereka itu semua bukan tidak tahu, bukan tidak memahami, tapi tidak menjalankan. Tapi ada yang tidak tahu, semakin tidak dijalankan, yang tahu tidak dijalani. Jadi kadang-kadang orang yang pinter itu kita wajib untuk memberitahu, karena dia lupa atau tidak tahu sama sekali, wajib kita masyarakat mungkin tahu seperti itu. Makanya di parlemen itu hilangkan fraksi dulu. Kalau fraksi sudah dihilangkan, tidak ada kepentingan partai masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat lagi. Itu penyebabnya, karena dituntut fraksi itu nantinya. Ya, saya kira siapa yang menghilangkan itu misalnya? Ya, pemerintah melalui MPR nanti, sidang MPR itu. Sidang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu harus bermusyawarah. Ada perwakilan-perwakilan, semakin tidak jelas semua ini. Itu carut marut lah ini jadinya. Apa itu carut marut? Kacau banget ini bangsa ini, malu kita. Iya. Saya bangga jadi rakyat Indonesia, tapi kalau melihat ini, saya rakyat Indonesia gitu aja dari bahasanya. Nggak usah bangga aku, tadinya bangga sekali. Yang penting saya rakyat Indonesia di sini kan gitu. Ya itu, tapi tetap merah putih. Jadi ada satu hal yang kritik yang saya ingat dari tadi nih, pertanyaan saat inilah saat yang bagus inilah saya menyampaikannya, Gus, dan mau bertanya juga. Sekarang ini banyak yang dihebohkan dengan apa mengerti, apa tidak, apa sudah terjadi atau bagaimana. Geopolitik internasional sekarang ini udah bergabung juga kayak yang pertama carut marut juga. Geopolitiknya
internasional kok ada di Arab, sudah perang ini di Amerika, di mana pokoknya udah carut marut apa ininya untuk Indonesia, ketidakbagusannya untuk Indonesia, kejelekannya untuk Indonesia atau apa, Gus? Coba tolong jelaskan di lewat Bidara Channel ini. Geopolitik, geologi dan politik ya. Geologi dan politik ya. Geologi berarti pulau-pulau ya. Pulau-pulau ya. Ya, Indonesia kan terjadi pulau-pulau. Nah, makanya geopolitik ini sudah masuk. Intelijen asing sudah masuk. Intelijen Amerika, Sudah masuk. intelijen Perancis, Inggris sudah masuk. Apalagi Belanda yang tidak menginginkan atau tidak terima dengan kemerdekaan bangsa saat ini. Bangsa Indonesia tidak, Belanda sampai saat ini tidak terima loh. Makanya ada gerakan-gerakan Papua, gerakan Aceh, tak merdeka Maluku. Itu kan negara Eropa, yaitu Belanda dan negara lainnya melalui intelijen masuk, kontra intelijen dimasukkan, menghasut rakyat Indonesia, menghasut partai politik kita, menghasut para tokoh-tokoh kita. Itu udah geopolitik ini. Semua itu dibiayai oleh asing. Kenapa harus dibiayai oleh asing? Agar bangsa ini tidak menjadi seperti dicanangkan oleh para pemimpin kita menjadi negara adik kuasa. Soalnya Indonesia kan sudah dikatakan adik kuasa loh. Ya. Negara tetangga sudah ketakutan sama Indonesia loh. Itu berpikir panjang ya. Di Arab itu sudah Indonesia menguasai tentang perdamaian. Karena rakyat kita tidak pernah mau melihat di situ. Karena keburu para tokoh, para partai politik, para yang cenayang-cenayang itu. Saya bilang kemudian kan enak cenayang kan, mau makhluk gaib itu. Udah teriak-teriak udah ngawur. Masalahnya dicarut marutkan, sangat dicarut marutkan. Mahasiswa harusnya menjadi kelak akan menjadi pemimpin bangsa, malah jadi mahasewa. Disewa untuk bikin kerusakan bangsa. Berarti ada dana ini, dana besar. Ini lagi geopolitik ini sekarang. Masuk. Makanya geopolitik saat ini yang sudah terjadi di Indonesia melalui intelijen kok. Ini sudah mulai mengkasak kusuk untuk melepaskan dari bangsa dan negara NKRI ini. Aceh, Papua, Maluku, yang kemarin ribut ya di PBB itu. Baru ribut ya. Ada NTT sudah digerungkan pakai negara agama. NTB. Nah, Sulawesi bentar lagi, terus Bali gitu. Wah ini loh geopolitik yang harus dipahami oleh para pemimpin partai ini saat ini. Wah sekarang bangsaku mau dihancurkan, partai tersebar di Indonesia, kuatkan. Jangan hanya mementingkan aku nanti kalau membela seperti menentang ada gerakan ini nanti dipilih lagi. Ya tujuan jadi anggota dewan itu kan untuk menyerap aspirasi yang rakyat. tidak benar dikasih tahu. Yuk kita maju, daerah ini harus maju, bukan membiarkan itu. Saat ini kan tidak ada kontribusinya partai politik ketika terjadinya gerakan-gerakan separatis, termasuk gerakan-gerakan radikal. Seharusnya ada. Harus ada, wajib Di dapilnya masing-masing istilahnya. Iya, Kalau DPR, partai itu harus lebih tahu dulu. Maka biaya untuk mengetahui orang dari pihak kepolisian atau TNI itu kan tinggi sekali. Kan harusnya partai politik ikut di situ. Ringan bangsa ini. Ya. Tugas polisi sama tentara bukan hanya untuk itu aja kok. Untuk menjaga keamanan itu, untuk bukan itu aja. Banyak pelanggaran sosial itu masih banyak yang dilakukan, dijalani oleh mereka. Ditambah-tambah lagi carut marut seperti ini. Ruwetnya bukan main. Saya sangat tertarik dengan geopolitik yang dari luar tadi. Pertama, masalah adu domba itu kan sudah lama dilakukan sama Belanda dari zaman penjajahan mereka dulu. Sekarang masih tren, masih dilakukan lagi, digunakanlah orang-orang kita ini. Betul et impera. Ya. Dan satu lagi, apa keuntungan bagi sekarang ini kan yang terbaru Australia? Apa sih keuntungan bagi Australia ini ikut mau kita? Padahal dia tetangga baik kita. Kita anggap tetangga lah, tapi mereka dianggap kita musuh. Seperti itu. Ya. Australia itu kan negara bonekanya Amerika. Oh, Negara boneka. Amerika kan menjadi negara adik kuasa security dunia. Dia menganggapnya. katanya. Dia menganggap dirinya security dunia. Australia menginginkan menjadi security Asia. Oh, Ternyata
Indonesia tuh bisa menjadi security dunia loh. Maka tidak terima Pulau Pasir diribut kemarin loh, untuk selesai sama marinir kita, sama aparat kita. Tapi masih tegang juga ini masalahnya. Indonesia masih tegang, udah apa-apa. Tunjukkan kalau zaman Soekarno kita sapu itu semua kan itu. Ya, biar masyarakat lain tahu kan. Indonesia itu sebenarnya rakyat itu harus tahu bahwa geopolitik sudah parah di bangsa ini, harus menyadari. Maka saya cocok sama Pak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Komponen cadangan diperbanyak lagi, diperluas lagi, Komcat. Jangan ada batasan umur. Dari umur 18 sampai umur sekian, 25 atau berapa. Harusnya sampai umur 60 apa kalau masih punya semangat. Di setiap daerah ya. Di setiap daerah diadakan, bukan satu tempat, di setiap daerah ada Komcat ini. Nanti komponen cadangan, semakin banyak komponen cadangan, maka negara luar akan masuk menyerobot, bikin kasaku akan takut. Karena setiap rakyat Indonesia sudah memahami bangsanya, sudah siap bela negaranya, mati pun sudah siap itu. Berarti manfaat konsep ini begitu masuk asing itu ke dalam ke lini masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri tadi sudah dapat ilmu pengetahuan dari konsep tadi kan tidak bisa. Itu bagus kan? Bagus sekali. Luar biasa. Coba sekarang turis-turis wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia sudah dibekali sistem intelijen. Ya. Itu mereka sudah dibekali sistem intelijen. Apapun difoto sama dia, kita senang difoto, kita senang divideokan. Padahal itu dianalisa sama dia gimana cara menghancurkan. Itu yang terjadi saat ini. Ya. Pemerintah kita harus kuat dalam hal ini. Ada aturan-aturannya. Bukan tidak membatasi. Ya ada asal mengikuti aturan. Silahkan datang. Silakan. Ini mereka sudah dibekali loh. Ya. Kalau kita ke luar negeri ngabisin duit, Ya. dapatnya cuma tentengan hadiah-hadiah. Kalau mereka ke Indonesia, mereka sudah menjadi agen intelijen. Negaranya masing-masing. Negara masing-masing dilaporkan ke surat atau dilaporkan presiden, dilaporkan apa dapatnya. Makanya Indonesia dengan cara apa harus dihancurkan? Ya, pecahkan suku-sukunya, adu domba suku-sukunya, adu domba agamanya, adu domba partai politiknya, adu domba tokohnya, adu domba mahasiswanya. Berarti intelektualnya sudah seperti ini sudah. lagu lama berarti. Lagu lama lagi. Nah, itu harus mulai. Pemerintah harus presisi dalam menegakkan hukum. Oke lagu. Jadi untuk masyarakat kita atau intelek kita atau tokoh-tokoh kita atau sekalian pemerintah kita, apa himbauan atau pesan atau seruan dari masyarakat seperti kita, Bu? Silakan. Rakyat Indonesia satu, jadikan Pancasila sebagai landasan berpikirnya, landasan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila itu sudah penuh bagaimana cara berbangsa dan bernegara, bagaimana sebagai rakyat kepada pemimpinnya, bagaimana rakyat itu cari makannya. Hak-hak rakyat itu sudah ada di Pancasila. Mari kita duduk bersama, musyawarah mufakat, kuatkan dalam beragama masing-masing, toleransi dalam beragama. Itu yang akan menjadi kuat bangsa kita, tidak mudah dihancurkan oleh pihak asing. Adat istiadat budaya masing-masing diperkuat dan diperjelas lagi, ditanamkan dari anak masih kecil sampai dewasa, kelak itu menjadi kekuatan bangsa dan negara ini. Kita yang sudah berumur seperti ini, mudah-mudahan prediksi-prediksi orang yang mengatakan Indonesia gelap, Ajeng Kartini 21 April lahir Ya kemarin ini ya. Dia sudah mengatakan lempunya habis gelap terbitlah terang ya. Artinya semua sama di mata hukum, semua sama di laki maupun sama haknya di negara ini. Kita sudah terang benderang untuk ini, tinggal kita jalankan. Sudah terang benderang, sudah seperti itu perjuangan para pahlawan Raden Ajeng Kartini. Nah kalau sampai ada mahasiswa pangkatnya S2, S3, apalagi profesor mengatakan Indonesia gelap, dialah pengkhianat Raden Ajeng Kartini. Jadi intinya kita kembali ke Pancasila yang murni dan konsekuen. yang murni dan konsekuen.
dan hukum dalam presisi penegakannya Ya, penegakan hukum yang dan presisi. ya. Satu lagi apa namanya yang demokrasi yang beradab. Ya, seperti itu. Demokrasi yang beradab, mencari musyawarah untuk mufakat biar adil. Biar adil gitu ya. Luar biasa, pertemuan yang luar biasa, Gus. Tapi ada satu lagi yang mengkritik saya nih, Gus. Dari tadi saya lihat itu kayu. Apa maksud dan tujuannya ada kayu di situ? Saya Ya nggak ada pohonnya, saya memang sengaja ya nggak ada daunnya. sengaja mencari akar pohon Akar pohon ya. ya, kuat. Pohon ini pohon langka ya. Ini akarnya. Akar langka sekali. Pohon ini warnanya ada 3. Yang ke atas Ini simbol daun yang kering, tidak hijau. Karena daun tidak perlu hijau aja. ya. Daun bisa warna apa? Tapi sengaja daun itu kering, kokoh. Bangsa kita harus kuat, kokoh, mengakar kepada negaranya, mengakar pada seni dan budayanya. Kayunya sangat kokoh, langka, karena antiknya itu menjadi mahal. Jadi negara kita, rakyat kita adalah rakyat yang sangat mahal, yang tidak bisa dihancurkan oleh kepentingan dunia ini. Ini simbol mengakar kita kepada bangsa dan negara. Jadi rakyat mengakar kepada Ibu Pertiwi agar kita bisa menjaga kokoh, kuat, indah, antik, bisa menghidupi seluruh dunia. dan coba lihat dan seperti itu, Gus ya. Luar biasa, Gus. Pertemuan sekarang ini waktunya sedikit terbatas. Mungkin lain kali kita akan mencari waktu dan kesempatan yang lebih bagus lagi. Jadi untuk pertemuan kali ini cuma cukup sekian. Sampai jumpa di Bidara Channel untuk periode berikutnya. Merdeka! Merdeka!